Ini kadang-kadang mohon maaf, kawan-kawan kita ini ngaji terlalu bersemangat. Nggak mau saya sholat di Ittihad. Kenapa? Habis sholat, imamnya baca doa. Apaan itu sesat? Nah, ini masalah, Pak. Ini yang masalah. Kalau Anda mau ikut pendapatnya Syekh Albani, tidak baca doa, selesai sholat, zikir saja, monggo silahkan. Tapi kalau ada yang baca doa selesai sholat, juga jangan kita bidah-bidahkan. Hadisnya sama. Bedanya cara memahami hadisnya itu. Nah, kita tuh kadang-kadang begitu tuh. Ya, dikit-dikit beda sama kita. Pokoknya yang beda sama kita sesat aja. Neraka aja tempatnya. Wah, itu udah bahaya tuh. Banyak ini di pandemi ini terutama ya lebih mengedepankan logika, hitungan, kalkulasi manusia, tapi lupa dengan kalkulasi Allah. Mestinya itu yang kita tentu tuh, itu yang kita gedor. Ini susah Ustaz, itu susah, omset susah, ini kerja ini, apa sih susah di musim pandemi Ustaz? Itu kan kata kita, tapi kata Allah kan gak ada yang susah. Ya buktinya di pandemi orang banyak yang pada susah, ada aja tuh yang beli mobil. Ada aja tuh yang beli rumah. Pandemi susah-susah begini, ada aja tuh yang renovasi rumah. Ada aja yang beli tanah. Ya ada aja. Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kekayaan Allah nggak bakal terganggu dengan yang namanya pandemi. Nah, kita ini kadang-kadang lupa ke situ tuh. Merasa susah, aduh, kadang kerja susah Ustaz, yang ada di PHK-PHK-in. Kerja apa dagang, semua orang pada dagang. Susah Ustaz. Belum apa-apa udah susah duluan. Padahal kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih. Tinggal seberapa kuat ibadah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya zikir pagi dan petang ini. Baik, jadi pagi menurut Ibnu Taimiyah sampai masuk waktu syuruk. Sementara menurut Lajnah Daimah itu sampai waktu zawal atau akhir waktu duha sebelum zuhur. Sementara sore menurut Lajnah Daimah itu sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau Imam Nawawi sampai maghrib. Meskipun matahari belum tenggelam, kalau sudah masuk waktu maghrib, sudah azan maghrib, nah sudah selesai waktu zikirnya itu. Ya, kalau Lajnah Daimah sampai matahari terbenam. Jadi meskipun sudah selesai sholat maghrib, tapi matahari masih kelihatan lembayung merah itu, nah itu masih boleh. Ya, kalau zikir sore sih habis asar lah biasa ya, standar lah. Nggak harus dihafal, baca aja, baca. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Nggak dihafal, baca aja, baca. Itu sudah masya Allah, itu dahsyat sekali. Nah. Apa khasiatnya? Ini ya, dari Abdullah ibnu Khubaib, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud. Apa katanya? Kharajna fi lailatin mutirrin wa zulmatin syadidah, natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa adraknahu fa qala qul. Qultu ma aqul? Qala qul huwallahu ahad wal muawwidhataini hina tusbih wa hina tumsi thalatha marrat takfika min kulli syai. Kata Abdullah bin Khubaib, kami waktu itu sudah azan, Bilal sudah azan waktu subuh. Waktu itu terjadi hujan yang sangat deras sehingga malam itu gelap. Ya kayak hari inilah ya, hujan deras dari malam, meskipun pas azan subuh nggak terlalu deras lah. Ini udah selesai azan subuh, Bilal masih deras, malam gelap. Biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan qobliyahnya itu di rumah beliau. Jadi kalau azan beliau masih di dalam rumah, qobliyah beliau di dalam rumah. Nah nanti baru masuk ke masjid itu sudah langsung salat fardu. Jadi memang sunnah salat rawatib itu di rumah Pak. Ya. Bagi siapa? Bagi yang rumahnya dekat. Kalau yang rumahnya jauh, jangan. Kalau rumahnya dekat, misalnya cuma di depan sini, itu Allahu Akbar sampai la ilaha illallah di rumah qobliyah. Selesai qobliyah datang ke sini langsung. Gitu. Masih dapat, belum iqomah. Tapi kalau rumah kita jauh, salat sunnah qobliyah di sana, begitu sampai ke sini
imam sudah dapat 1 rakaat, atau bisa jadi sampai sini udah kelar imam sholat. Nah, ketika rumah kita jauh posisi seperti itu, maka tetap datang ke masjid, qobliyahnya di masjid. Kalau Rasulullah rumahnya nempel sama masjid, rumah Aisyah itu nempel sama masjid. Jadi selesai azan beliau qobliyah. Biasanya kalau Rasulullah SAW itu ada namanya waktu ghalas. Jadi sholat subuh itu ada namanya waktu ghalas, Pak. Itu afdal sholat subuh itu dari azan itu sulusus sa'ah, 1/3 jam atau 20 menit. Jadi waktu iqamahnya itu sekitar 20 menit. Karenanya kita dapat di hadis Rasulullah SAW itu sholat selesai qobliyah subuh itu tidur di atas lambung kanan beliau, tidur. Karena ada sekitar waktu 20 menit. Dipotong sholat sunnah ya paling 5 menit lah ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Nah, itu istirahat beliau itu. Kenapa? Karena malamnya pakai tahajud. Jadi selesai qobliyah istirahat sebentar supaya subuhnya fresh lagi. Kalau kita malamnya cuman molor, tahajud pun enggak, habis azan jangan tidur lagi, nanti kebablasan, bangun-bangun jam 7. Salat subuhnya malah bablas lewat ya. Rasulullah melakukan itu karena memang malamnya tahajud panjang. Taib. Nah, ini udah 20 menit nih kok Rasul belum juga keluar dari rumah. Karena hujan deras, lebat, terus gelap kondisi. Kita tahu masjid Rasulullah zaman itu terakhir Rasul meninggal, luas masjid Rasulullah itu 50 kali 50 meter, Pak. 50 meter. Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada atapnya cuma 5 meter depan sama 5 meter belakang. Itu pun dari pelepah kurma itu atau ya daun-daun gitulah. Tengah-tengah itu melompong, nggak ada lampu, nggak ada lampu. Sampai kata para sahabat, kami kalau sholat subuh takbiratul ihram itu Allahu Akbar itu nggak kenal di samping kanan kiri itu siapa, nggak tahu. Tapi begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Khubaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas bin Malik. Nah, baru tahu. Nah, kalau kita kan belum sholat subuh udah terang, luar biasa, alhamdulillah. Nah, ini malam sangat pekat. Lalu sahabat Abdullah bin Khubaib ini mencari Rasulullah SAW, maksudnya manggil Rasulullah. Ya Rasul, ini sudah mau iqamah, kira-kira begitu. Fa'adrakna, lalu keluarlah Rasulullah SAW, faqala qul, Khubaib, bacalah. Hah? Baca. Apa yang saya baca ya Rasul? Kata Rasul, qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kapan? Hina tusbihu wa hina tumsi. Ketika pagi dan sore hari, thalatha marrat, 3 kali. Apa yang kita dapat? Takfika an kulli syai' atau min kulli syai'. Maka Allah akan menjaga dan merawat serta menyelamatkanmu dari berbagai macam hal. Subhanallah. Coba, yang kita baca cuma 3 kul saja. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Ini merupakan di antara bacaan-bacaan yang kita baca ketika zikir pagi dan petang. Itu kita baca masing-masing 3 kali, Allah akan menjaga kita sepanjang hari. Subhanallah. Kita ini butuh sekali penjagaan Allah. Karena setiap hari itu peluang untuk terjadinya bencana dan musibah, setiap kita berpeluang. Banjir, longsor, gempa, nauzubillah min dzalik. Kita nggak tahu kapan datangnya. Tahu-tahu udah banjir aja. Tahu-tahu kita nggak tahu. Gempa, longsor, kecelakaan. Kendaraan kita kayaknya naik kendaraan apapun berpeluang celaka, Pak. Naik pesawat, ada pesawat jatuh. Kereta, ada kereta tabrakan. Naik mobil, bus, apalagi ada yang terjerembab dalam jurang. Naik mobil pribadi juga sama. Kadang kalau nauzubillah kita yang nggak nabrak, kita yang ditabrak. Perasaan saya sudah bawa mobil bagus banget nih, nggak ngebut-ngebutan, nggak ngantuk, ya, nggak masalah, nggak ugal-ugalan. Orang lain yang ugal-ugalan, kita diserempet, tabrak. Nauzubillah min dzalik. Bawa motor apalagi? Kayaknya motor hampir setiap hari ada tuh kecelakaannya. Ada aja, masya Allah. Di sini aja berapa kali ini kecelakaan di sini? Belokan ini ya.
Begitu keluar gang turun ke bawah, ada yang ngebut dari sebelah sana, ada yang nggak sabaran, apalagi pas tanjakan itu, masya Allah, ada aja. Berapa kali tuh saya lewat, ada aja tuh, masya Allah. Kita sehati-hatinya kita, belum tentu orang lain hati-hati, Pak. Jadi peluang mungkin terjadi kecelakaan itu sangat besar setiap hari. Dan siapa pengguna jalan? Kita. Siapa di antara kita yang nggak pernah ke jalan raya? Kayaknya semua kita pasti lewat. Apapun kendaraannya. Bahkan jalan kaki pun bisa juga ketabrak ya. Jalan kaki. Jadi peluang terjadinya kecelakaan setiap hari ada itu. Siapa yang bisa menjaga kita? Allah. Ya. Saya sudah pensiun, Ustaz, nggak kemana-mana. Kita nggak kemana-mana. Anak kita kemana-mana, Pak. Masih kerja dan seterusnya. Apalagi di musim COVID-19 ini. Kita nggak tahu siapa yang membawa virus. Sehat-sehat saja tapi dia bawa virus. Ya. Siapa yang bisa menjaga menyelamatkan kita? Kalau virusnya segede laler deh, minimal segede laler, kita bisa menghindar. Ada COVID nih, bisa menghindar. Ini nggak kelihatan, Pak. Ya. Setiap kita sangat berpeluang terjangkit, tertular virus COVID-19 ini. Siapa yang bisa menjaga kita? Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan perlindungan Allah? Ternyata cukup baca nih. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan surat An-Nas masing-masing 3 kali. Kapan? Pagi dan sore hari. Enggak sampai 5 menit saya yakin itu. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup untuk menjadi perlindungan kita dari apapun. Min kulli syai, dari setiap segala sesuatu. Bahaya apapun Allah akan jaga kita. Ya Allah, itu kayaknya gampang banget dah. Coba kita bayar bodyguard, Pak. Coba kita bayar, mohon maaf, macet kondisi jalan. Kita bayar yang bisa ngelancarin jalan kita itulah ya. Itu berapa itu? Jalur puncak aja 400.000, Pak. Jaraknya nggak sampai 10 kilo itu. 400.000 buat jagain kita, bukan jagain ngarahin kita supaya lancar jalan. Itu bayarnya berapa itu? Apalagi jagain kita bayar bodyguard. Sehari berapa biayanya? Tapi ternyata untuk mendapatkan penjagaan Allah, bayarnya cukup dengan 3 kul yang insya Allah semua kita hafal. Masya Allah. Ini mudah sekali sebetulnya. Cuma kitanya kadang-kadang yang gimana caranya Ustaz ya supaya saya dijaga oleh Allah? Baca ini. Masa baca itu doang Ustaz? Masa katanya, Pak. Padahal baca itu saja itu Allah jaga kita tuh, Masya Allah. Kita ini butuh banget perlindungan Allah. Taib, itu yang pertama, momen disunahkan membaca surat An-Nas. Yang kedua, kapan kita disunahkan membaca surat An-Nas ini? Setiap selesai sholat fardu. Dari Uqbah bin Amir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga An-Nasai. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidhataini fi duburi kulli shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al-mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kapan? Fi duburi, setiap selesai kulli salatin, salat fardu. Jadi kalau ini salat ini maksudnya salat fardu. Jadi setiap selesai salat fardu kita disunnahkan berzikir. Di antara zikirnya adalah baca Al-Falaq dan An-Nas. Itu kita baca. Nah itu sunnah. Pahala bacanya dapat, pahala ikut Rasulnya dapat. Nah ini diantara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan apa yang kita baca selesai salat fardu. Ada hadis lain mengatakan doa yang mustajab itu diantaranya adalah fi duburi kulli salat atau fi kulli duburi salah. Nah, pakai kata dubur. Ya. Dubur itu artinya belakang, akhir atau setelah. Nah, doa selesai sholat ini ada khilaf ya di antara ulama. Hadisnya jelas satu, bahwa doa yang mustajab itu adalah selesai sholat, pakai bahasanya dubur. Para ulama berbeda. Misalnya Syekh Albani, dubur sholat itu maksudnya nempel apa enggak? Jadi mohon maaf, kalau dubur kita ini, dubur itu bokong, Pak. Bokong itu nempel atau misah? Nempel. Berarti yang dimaksud doa selesai sholat
itu adalah masih nempel sebelum salam. Maka kalau Syekh Albani, doa yang mustajab selesai sholat itu maksudnya di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir. Ada yang mengatakan di sujud terakhir, tapi yang lebih kuat tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Atau doa yang dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu an, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan doa-doa yang lain. Itu menurut siapa? Syekh Albani. Maka kalau ikut pendapat Syekh Albani, selesai sholat zikir tanpa doa. Tapi kalau menurut ulama yang lain, diantaranya Imam Nawawi, dubur sholat itu tidak berarti harus nempel. Buktinya ada hadis-hadis lain yang menggunakan kata yang sama, dubur sholat. Sekarang kalau baca surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, itu sebelum salam apa selesai salam? Selesai salam. Lalu kenapa baca doa mesti sebelum salam? Padahal sama-sama pakai duburi sholat. Berarti kalau yang membaca doa selesai sholat boleh dan sah, nggak ada masalah. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf, kawan-kawan kita ini ngaji terlalu bersemangat. Nggak mau saya sholat di Ittihad. Kenapa? Habis sholat imamnya baca doa. Apaan itu sesat? Nah, ini masalah, Pak. Ini yang masalah. Kalau Anda mau ikut pendapatnya Syekh Albani, tidak baca doa, selesai sholat zikir saja, monggo silahkan. Tapi kalau ada yang baca doa selesai sholat juga jangan kita bidah-bidahkan. Hadisnya sama, bedanya cara memahami hadisnya itu. Nah, kita tuh kadang-kadang begitu tuh, ya, dikit-dikit beda sama kita. Pokoknya yang beda sama kita sesat aja, neraka aja tempatnya. Wah, itu udah bahaya tuh. Masya Allah.